Nama saya Sekrianto Komardana, nama Chinese-nya Wujun Pau. Perkenalkan, saya Ketua Harian Satpom Gajah Mada, nama Robert Tan, atau dipanggil Chinese Akun. Perkenalkan, nama saya Andreas Peter Sitohang, selaku Humas di Satpom Gajah Mada. Baik, perkenalkan, nama saya Brilian Romuald Tugaturup, Sarjana Hukum. Saya sebagai pengacara atau kuasa hukum di Satpom Gajah Mada Denpom 11 Pematang Siantar. Perkenalkan, nama saya Ivan Saputra. Saya selaku Ketua Koordinator UMKM STAN Imlek Kota Padang Siantar. Boleh minta tanggapannya Bang terkait pembubaran Imlek Fair Siantar 2023 yang kemarin Bang? Baik, di sini sedikit kami menjelaskan di sini. Awal kita gagasan muncul untuk mengadakan Imlek Fair ini, kami koordinasi selaku yang kemarin tahun-tahun sebelumnya melakukan, katanya tahun ini tidak ada melakukan. Jadi kami koordinasi lagi, betul-betul tidak melakukan, baru kami konsep acara ini, konsep acara Imlek Fair ini. Setelah kita konsep audiensi orang Pemko menghadap ke pihak STTC. Di situ terjadi bahwasannya orang itu mau mengadakan Imlek Fair. Jadi dari pihak STTC menyatakan, setahu kami ini Satpom yang mengadakan. Kami dipanggil untuk audiensi ke STTC bersama orang Pemko melalui Sekda dan Dinas Pariwisata. Di situ kami tercapai kesepakatan bahwasannya kita koordinasi, kita kolaborasi. Terjadilah kesepakatan Imlek Fair itu diadakan di Jalan Perintis Kemerdekaan, di dalam rumah Bupati Simalungun dan sepanjang trotoar Perintis Kemerdekaan. Setelah kita rancang dan kita udah set, dan setelah udah berdiri stand dari STTC dan panggung setelah berdiri juga, kami mendapatkan informasi di situ bahwa Pemko mundur dan STTC mundur, tinggallah Satkom yang meneruskannya ini. Jadi di situ dalam waktu yang sempit, acara udah tiba di hari hanya, di situ kami mengurus surat izin segala macam. Keluarlah surat izin yang pertama kita kantongi dari Dinas Perhubungan. Melalui dari surat Dinas Perhubungan itu kita mengurus surat izin keramaian. Setelah kita mengantongi itu, barulah kami mulai memasang stand di situ. Selang berapa lama, enggak sampai sore, kami terima dari surat dari Satpol PP pembongkaran stand dari di Perintis itu. Dengan seperti itu, kami merasa tidak terima. Yang kita lakukan di situ adalah acara Imlek Fair, keagamaan yang terus berlanjut berkesinambungan setiap tahunnya. Di situ kami kecewa. Ada tertulis dari tembusan dari pembina kita selaku dan Denpom, di situ ada tembusan dari surat Satpol PP untuk menghentikan kegiatan. Di situ ada tertulis tembusan dari Dandenpom 11 Pematang Siantar, dan setelah kami koordinasi tidak diterima di bagian tubuh. Di situ kami tidak menerima. Ada tambahan lagi dari kuasa hukum kita? Mungkin ada yang mau disampaikan Bang? Baik, terima kasih. Kalau saya di sini dan teman-teman khususnya dari
organisasi Satkom Gajah Mada, pada saat pelaksanaan Imlek Fair 2023 ini, panitia dan teman-teman semua sudah melakukan koordinasi dan sesuai dengan SOP. Akan tetapi, kalaupun ada kekurangan administrasi yang diklaim oleh orang di luar yang akan mengadakan demon dan keberatan dengan penggunaan jalan dan trotoar, itu sifatnya bisa dikoordinasikan. Karena apa? Melalui ketua kami dan pengurus panitia koordinator sudah melakukan semua tahapan-tahapan dengan baik. Kalaupun ada kekurangan yang bersifat administrasi, itu bisa dikoordinasikan dan sifatnya bisa menyusul. Karena apa? Kalau kita selalu bercerita tentang peraturan dan peraturan, di atas peraturan itu ada namanya kebijakan. Nah, karena ini Satkom ini di bawah naungan Denpom Salsat Matang Siantar, dan kita di sini juga melibatkan, ada di sini koordinatornya Bang Ipan Saputra, sudah semua mengajukan proses, baik itu kelengkapan administrasi dan izin. Akan tetapi karena ada protes dan kekurangan administrasi yang tidak begitu banyak, karena miskomunikasi atau sifatnya ada tekanan atau desakan, ya acara itu terpaksa dihentikan atau dibongkar. Jadi pendapat saya mewakili kuasa hukum dari Satkom Gajah Mada, kalaupun ada kekurangan administratif itu sifatnya bisa dibicarakan oleh koordinasi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, di atas peraturan itu ada kebijakan. Kira-kira demikian saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari koordinator? Ya, saya sebagai ketua koordinasi staf UMKM, ya saya pun ikut serta juga menguruskan surat izin rekomendasi dari Dishub. Ya memang kalau memang dari awal kita ditentang untuk jangan boleh ada kegiatan acara Imlek Fair dilakukan di Jalan Prinsip Martekaan, dari awal kita harus diingatkan atau disuratkan. Ini kan kita udah acara udah berlangsung, di situ pembukaan, di situ pembongkaran. Acara Imlek Fair Siantar ini udah 5 kali dibuat, tidak ada permasalahan. Nah, yang ke-6 yang ke-7 kita masuk suasana Covid. Jadi kita Imlek Fair yang ke-8, dan saya pun sangat menyayangkan ya dari tindakan dari Pemko Kota Matang Siantar, terlalu egois lah ibaratnya kan. Acara ini kan udah acara rutin, itu pun udah ada anggarannya, setiap tahun dibantu sama pemerintah kota. Jadi kita pun heran, pemerintah kota tidak ada bantu, kok kita mau merayakan Imlek Fair tahun ini kok diganggu. Ya diganggunya dengan catatan ya udah berdiri, udah mulai pembukaan, diperintahkan untuk mengosongkan. Jadi kan janganlah selampau oleh sampai sekarang. Marilah kita sama-sama menjaga kota kondisi kota Siantar ini yang dikenal dengan kota toleran. Jangan selama ini orang mengenal kita Siantar ini di luar, wah Siantar ini semua suku etnis berdampingan. Kenapa kegiatan acara Imlek Fair tahun ini kita dihentikan, dengan alasan apa? Jadi kita pun bingung. Nah itu aja saya cukup. Ketua harian ada mau disampaikan? Udah semua.